yang berubah menjadi radiasi Bremsstrahlung ya. Jadi di sini nih ya. Jadi ini adalah fraksi tadi apa? Fraksi apa? Beta. Fraksi radiasi beta ya, fraksi radiasi beta yang berubah menjadi Bremsstrahlung. Gitu ya. Nah, Ibu. Boleh mau nanya gimana? Ada yang mau nanya? Kalau yang untuk gamma ada sendiri juga, Kalau untuk gamma ada sendiri juga, Bu. Ya, nanti yang untuk gamma. Kalau ini, Anda ingat nggak kalau elektron energi tinggi, kenapa kalau berinteraksi dengan suatu medium tertentu menghasilkan X-ray Bremsstrahlung? Kenapa ya? Karena energi apa? Karena ini ingat gini ya, ini coba gini ya. Dibelokkan karena ya, itu apa? Jadi kan ada energi yang apa? Energi tinggi. Yang tinggi gitu ya. Cuman kemampuannya nggak bisa menembus energi betanya tinggi terus mendekati inti tapi belum bereaksi dengan inti ya karena energi betanya tinggi banget gitu. Nah, tingginya seberapa sih? Nah, batasannya tingginya tuh ya, batasan untuk Bremsstrahlung tuh Anda boleh ingat-ingat kalau sudah lebih dari 1 MeV ya. Jadi 1 MeV, kalau udah lebih dari 1 MeV itu cenderung bisa menghasilkan X-ray Bremsstrahlung. Gitu, cukup jelas? Cukup jelaskah? Ya. Nah, untuk menghitungnya, menghitung hasil interaksinya pakai rumus ini. Jadi fraksi itu artinya nanti berapa persen akan dihasilkan X-ray Bremsstrahlung ya, pakai rumus ini. Contohnya sekarang kalian mencari Z ya. Z untuk aluminium. Coba Z-nya berapa aluminium? Cari Z aluminium. Semuanya. 13, Bu. Berapa? 13. Z aluminium 14 ya? 13, Bu. Oke, boleh. ZAL 13. Terus coba cari ZPB. ZPB berapa? $82, Bu. 82. Sekarang cari Z akrilik. Akrilik tuh plastik. Kalau plastik kan campuran ya. Ya enggak? Plastik tuh ada hidrogen dengan apa? Hidrogen dengan apa? Kalau plastik tuh? Silika. Plastik loh. Polietilen. Jadi apa? Karbon dengan? Bu. Karbon dengan apa? Karbon dengan hidrogen. Dengan hidrogen ya. Ya, kita ambil saja ini ke karbon gitu ya. Untuk plastik ya, karbon yang paling besar gitu ya. Kita masukkan nilainya boleh 6 atau 7 gitu ya. Nah, sekarang ada kasus lagi ya. Energi beta yang tinggi itu energi beta dari apa ya? Pernah nggak kalian? Energi beta yang paling tinggi itu dari dari radionuklida apa ya? Fosfor 32 ya. Energinya berapa fosfor 32? Energi rata-ratanya? Fosfor 32 energi rata-ratanya berapa? Berapa fosfor 32 energi rata-ratanya?
Betul nggak 1,7 MeV? Iya Bu, sekitar 1,709. Ya. Terus lalu kita membayangkan MBE yang di PSTA itu misalnya energinya bisa dibuat tinggi sampai 1 MeV. Nah, kita mencoba menghitung kasus ya, menghitung kasus. Kalau misalnya ini perisainya ya, perisainya itu adalah PB ya, perisainya PB. Berarti energinya dimasukkan yang mana? Misalnya ini perisainya PB, energi betanya dari fosfor. Berarti EM-nya masukkan 1,7 ya. Ya, Z-nya berapa? 82 ya. 82 Bu. Ya, coba dihitung berapa fraksi ininya. Jadi kalau Anda menggunakan perisai PB untuk melindungi diri dari elektron yang energinya tinggi, menurut Anda efektif tidak? Belum 4 dikali. Jadi 82. 0,048 bukan Bu? 0,048. Coba dibuat persen. Jadikan persen. Kali berapa? Kali 100 aja kan? 100, ya. 4,8. 4,8%. Coba sekarang kalau perisainya dari plastik. Belum ya. Nol 0,35%, Bu. 0, berapa? 35. Masa? Kan Z-nya aja lebih kecil. Ini dalam bentuk persen, Bu. Iya. Oh kalau yang tadi 4 ya? Iya, tadi 4. Jadi 4% atau 4,8 dengan 0,35. Jadi apa yang bisa Lulu simpulkan? Lebih efektif menggunakan PB. Mungkin. Lebih efektif menggunakan PB? Itu ingat ya, yang tadi PB itu menghasilkan X-ray Bremsstrahlung loh. Jadi bayangkan Anda berdiri di depan sumber radiasi beta energi tinggi, tapi setelah itu keluar dari shielding itu keluar X-ray Bremsstrahlung. Mengerikan nggak? Mengerikan Bu. Ya, mengerikan. Jadi karena itu untuk kasus ini dari hitungan yang ini ya, yang ini. PB Bu. Jadi saya menjelaskan bahwa kalau ada radiasi beta energi tinggi, kalau akan menggunakan shielding, jangan menggunakan PB dulu, tapi menggunakan apa? Plastik dulu, gitu ya. Oh iya Bu. Jadi shielding pertama itu adalah plastik, baru setelahnya boleh pakai PB. Gitu ya. Kenapa setelahnya pakai PB? Kalau ada kemungkinan, kan plastik juga mengeluarkan ada X-ray Bremsstrahlungnya dengan tadi sampai berapa? 0,3% kan ya? Iya Bu. Iya Bu. Ya, nah itu dihalangi dengan PB. Jadi kalau X-ray atau gamma ray kan perisainya yang terbaik adalah PB. Gitu ya. Oke, bisa mengerti? Bu, mau nanya Bu, kalau langsung PB tadi kenapa Bu? Kan itu kan lebih langsung nggak pakai plastik gitu Bu, nggak penambahan plastik. Ini misalnya tadi PB, ya PB nih, pakai PB, terus menghasilkan tadi ini di sini berapa persen? 4,8. Bayangkan ada X-ray, jadi ada X-ray Bremsstrahlung loh, X-ray Bremsstrahlung tuh X-ray energi tinggi, Bremsstrahlung. Di belakang
Di belakang shielding PB itu. Ya enggak? Jadi habis ada radiasi beta pakai PB, dari belakang PB itu kan mengenai Anda tuh. Ada X-ray-nya. Jadi radiasi beta yang menghasilkan X-ray Bremsstrahlung kena ke pekerja radiasinya dengan orde sampai 4,8%. Bahaya nggak, Nanda? Bahaya, Bu. Bahaya. Karena itu dari pelajaran kimia radiasi ini juga diajarkan bahwa harus ada kombinasi perisai kalau untuk menyiapkan atau merancang perisai untuk radiasi beta energi tinggi. Gitu ya. Oh, Bu, misalnya kombinasinya plastik dengan aluminium itu udah cukup ya, Bu? Boleh, bisa coba juga. Coba aja. Jadi nanti kalian lihat, kan ini tadi dalam hal ini kasusnya kan plastik dan PB. Nah, coba yang aluminium tuh berapa coba? Aluminium mengeluarkan ini berapa? Tapi sekarang saya nanya, kalau X-ray itu perisainya boleh pakai aluminium nggak? Coba tanya Mas Joko, kalau ada X-ray atau gamma ray, perisainya bisa aluminium? Biasanya tetap pakai PB, Bu. Ya, jadi pakai PB ya Nanda ya. Jadi plastik dan PB ya. Tapi kalau misalnya mau aluminium dengan PB, coba jadi untuk apa sih? Untuk radiasi beta, misalnya nggak ada plastik, tapi pakai aluminium. Coba keluar X-ray-nya berapa persen? 0,7%, Bu. Nah, 0,7%. Gitu ya? Cukup jelas? Berarti boleh ya? Jelas? Lebih kecil tadi ya? Pokoknya yang diharapkan fraksinya ini, kalau untuk shielding, fraksinya dibuat kecil. Tapi kalau ingin membuat, ya, ingin menghasilkan X-ray Bremsstrahlung untuk keperluan tertentu, misalnya Anda nanti bisa bekerja di suatu, misalnya di luar negeri ya, suatu fasilitas sinkrotron, ingin menghasilkan X-ray dengan intensitas tinggi, ya berarti cari material material target yang diinteraksi dengan elektronnya adalah material yang nomor atomnya tinggi. Bisa mengerti nggak? Ada dua kasus ya, kasus yang satu untuk shielding, yang satu lagi memang ingin membuat X-ray yang energi tinggi. Misalnya Anda mendesain suatu sinkrotron, ya. Sinkrotron itu ada tuh di SLRI. Nah, sinkrotron itu sumber radiasi awalnya adalah elektron. Jadi elektron diinjeksikan, ya, diinjeksikan ke suatu akselerator. Nah, nanti elektron itu ditumbuhkan dengan target. Nah, material targetnya pasti akan dicari material target yang nomor atomnya tinggi. Gitu ya? Cukup jelas? Agar apa? Agar fraksi X-ray-nya tinggi, banyak gitu. Gitu ya. Oke? Oke, kita lewat ya. Oke, Bu. Ya. Lanjut. Bentar. Nah, kira-kira gitu. Nanti ini ada soal-soal yang lain. Saya akan ganti ganti topik terkait dengan foton ya, terkait dengan interaksi terhadap foton. Ini kemarin interaksi elektron, tapi juga mungkin ada yang terkait dengan menghitung range alfa ya. Menghitung range alfa tuh sepertinya ini sih udah nanti diingatkan aja ya contoh-contoh soal untuk menghitung menghitung range alfa atau proton ya. Nanti diingatkan aja ya. Nanti saya carikan contoh soalnya ya. Itu gampang kok ngitung yang range alfa dan proton ya, mirip-mirip dengan range elektron ya. Saya mau masuk dulu ke interaksi foton dengan materi. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, ada di buku. Nanti kalian boleh bisa baca juga sendiri ya di sini.
Saya ganti dengan ini yang lain. Kalian kan sudah diberi buku kimia radiasi dari saya ya, yang saya tulis dengan Bu Ega ya. Kemarin saya ini kan di chat deh. Ya enggak? Ya udah, nanti saya berikan lagi kalau nih. Ya, ini kira-kira ini saya ambilnya dari open course yang MIT yang ini ya, yang tayangan yang ini. Jadi saya akan menceritakan tentang interaksi foton dengan radiasi, efeknya apa ya. Nah, kalau elektron dengan radiasi alfa berinteraksi dengan tubuh atau dengan air, itu ionisasinya langsung atau tidak langsung ya? Kalau alfa dan beta. Halo, saya nanya ke semuanya saja. Bu, gimana Bu? Kalau ada partikel alfa atau beta berinteraksi dengan materi, interaksinya itu ionisasi. Nah, itu ionisasinya secara langsung atau tidak langsung ya? Secara langsung ya. Kalau dia dalam bentuk larutan tidak langsung Bu. Dalam Tapi bentuk kalau dalam padatan langsung Bu. dalam padatan langsung. Bedanya kenapa? Kenapa dalam larutan tidak langsung? Soalnya kalau dalam larutan dia kan pasti akan membentuk radikal kalau nggak salah. Iya nggak sih? Radikal bebas. Atau gini, kalau radiasi alfa masuk dalam tubuh manusia, interaksi ionisasinya langsung atau tidak langsung? Langsung deh Bu. Langsung ya, langsung ya. Jadi tubuh manusia itu kan banyak airnya, ya enggak? Ya Bu. Banyak airnya. Tapi kalau kena radiasi alfa tetap langsung kan ya. Jadi airnya tuh terionisasi. Gitu ya? Ya Bu. Ya enggak? Ya Bu, betul Bu. Ya, terionisasi. Kalau tidak langsung airnya bagaimana? Kalau interaksi radiasi dengan air terjadi interaksinya tuh tidak langsung mengionisasinya. Jadi apa dulu airnya? Jadi Radikal. Jangan radikal dulu. Ini ada air. Pokoknya kita jangan bilang langsung radikal dulu ya. Ada air. Ini radiasi lah ya, anggap radiasi ya. Kalau langsung ionisasinya akan menjadi bisa gini nih, H3O plus gitu ya. Ada plusnya tuh di ini ya. Plusnya tuh superscript ya. Ditambah OH minus. Itu ionisasi langsung. Kalau tidak langsung bagaimana lah ya? Kalau H2O berinteraksi dengan radiasi dan tidak langsung, jadinya bagaimana ya? H2O tambah H2O. Kalau kena radiasi tidak langsung. Tereksitasi kan? Waduh nih ahli-ahli nuklirnya lupa semua. Jadi bintang gini kan? Iya Bu. Ya enggak? Jadi hanya energi, dia si H2O-nya tuh memegang energi kan? Halo. Halo Iya, Bu. everyone. Kira-kira kalian kalau lulus dari STTN ingin nggak misalnya atau misalnya jika ada yang bilang kayaknya lulusan STTN ngomongnya nuklir tapi ketika ditanya radiasi langsung tidak langsung aja nggak ngerti gimana. Jadi interaksi yang langsung itu biasanya ionisasi.
hasil interaksi tidak langsung adalah eksitasi, gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya gitu ya. Jadi jadi ketika saya misalnya memecut Anda untuk mengingatkan kembali bahwa Anda tuh akan jadi ahli nuklir, Anda harus segera sadar dalam hal-hal kecil, misalnya ya dalam hal interaksi radiasi saja, Anda harus benar-benar dalam hal ini tuh benar-benar mengerti, mendalami dan memahami. Jadi kalau ada interaksi langsung ya berarti ionisasi yang langsung berarti terionisasi langsung. Tapi kalau tidak langsung berarti ada eksitasi dulu, gitu ya. Oke? Ya, Oke, Bu. kira-kira gitu. Nah, radiasi gamma itu disebut dengan radiasi pengion yang cenderung, jadi dominannya interaksinya adalah tidak langsung untuk mengionisasinya. Jadi disebutnya radiasi pengion secara tidak langsung untuk radiasi gamma. Ya, kira-kira gitu ya. Yang dominannya itu tidak langsung. Walaupun demikian, tetap ada yang langsungnya, tapi sedikit gitu ya. Jadi kalau saya bilang ini interaksinya, misalnya foton itu adalah misalnya Compton, fotolistrik, dan produksi pasangan, itu adalah interaksi yang dominan. Ya, interaksi yang dominan. Tapi secara garis besar, hasil interaksi itu adalah ionisasi dan eksitasi. Gitu ya? Ya enggak? Hasil interaksi itu adalah biasanya secara garis besar tuh ionisasi dan eksitasi. Atau kalau yang ingin dilihat itu misalnya objek yang kena radiasi biasanya terionisasi atau tereksitasi, gitu kan? Ya enggak? Wah, lagi puasa nih. Iya, Bu, iya. Ya, jadi Anda ingat-ingat bahwa ketika interaksi radiasi dengan materi ada dua parti, yang satu radiasinya, yang satu mediumnya. Kadang-kadang kita melihat di radiasinya, tapi kadang-kadang kita melihat di objeknya, objek yang dikenai radiasi. Kalau kita melihat objek yang dikenai radiasi, biasanya kita melihat efeknya, ya. Efeknya apa? Ionisasi dan eksitasi. Kalau kita melihat radiasinya, biasanya adalah fenomena interaksinya. Misalnya dalam hal ini foton, misalnya fotolistrik, Compton, atau produksi pasangan. Gitu ya? Ya enggak? Halo? Nah, kemudian kalau radiasinya itu adalah radiasinya itu alfa, ya. Kalau dilihat di alfa dan beta, kita melihat radiasinya, ya, melihat radiasinya. Interaksinya bagaimana ya? Kalau alfa dan beta? Ionisasi sama eksitasi, Bu. Ionisasi sama eksitasi kan kalau medium yang dikenai alfa dan beta. Tapi terhadap beta dan alfanya bagaimana? Yang scattering, aduh, Boleh scattering, terus apa lagi? elastik. Ada scattering. Ya, kalau elektron kan ada elastic scattering, ada apa lagi? Inelastic scattering, terus apa lagi? Apa lagi? Nuklir inelastik. Ya, gitu. Ya, seperti itu ya. Gitu ya. Jadi Anda bisa membedakan ketika melihat parti yang berbeda. Nah, ini kira-kira nanti di foton itu adalah banyaknya yang ini nih, ya. Di foton tuh banyaknya yang ini. Apakah ada ionisasi? Ya nanti udahnya ya setelah eksitasi ujung-ujungnya nanti ke ionisasi, ya. Karena kan namanya tidak langsung, ya. Jadi ada ionisasi tidak langsung. Jadi diawali dengan ini, ya, gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk menjadi efek kimia radiasi ini, ya, biasanya untuk foton kira-kira di energi 7,4 elektron volt, ya, 7,4 elektron volt. Kemudian nanti terjadinya biasanya dalam bentuk continuous slowing down, ini ya, continuous slowing down.
Kemudian batasan-batasannya ya, batasan-batasan untuk apa terjadi ionisasi dan eksitasi kira-kira sini ya. Jadi ionisasi batasan, kalau ionisasinya air, kalau materinya itu adalah air, maka batasan energi untuk membuat ionisasi adalah sekian ya, di apa? 13 elektron volt. Kalau airnya ingin di apa tereksitasi, berarti energinya lebih kecil ya, antara 7,4 elektron volt, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Ya. Jadi misalnya ini sampai terjadi di dalam suatu sistem biological ya. Sistem biological itu, jadi apakah Anda sepakat di dalam tubuh kita sebagian besar kandungannya adalah air? Sepakat nggak ya? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Ya, sepakat ya. Nah, berarti kita biasanya untuk mempelajari kimia radiasi yang dengan foton, maka materi yang dilihat adalah air, medium air. Gitu ya. Oke ya, gitu ya. Nah, kita lihat, kita sebenarnya ini dulu lah saya sebutkan dulu. Jadi air kalau kena radiasi, jadi ini dulu ya. Nah, jadi tereksitasi dulu ya. Baru nanti setelahnya akan terionisasi. Nah, kita amati secara lebih besar lagi ya. Biar sebentar. Kita lihat lambangnya ya. Kita lihat lambangnya. Kalau air tereksitasi, lambangnya adalah bintang. Ya, gitu ya. Lambangnya adalah bintang. Kemudian air kalau terionisasi oleh radiasi ya, lambangnya memang ada plusnya ya. Ada plusnya ya, ada minusnya. Tapi ingat di sini ada bentuk titik ya, gambar yang seperti dot gitu ya. Dilihat, kelihatan ini ada dot ini, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya itu. Nah, tandanya artinya apa? Jadi kalau air berinteraksi dengan radiasi, terionisasinya tuh sambil air itu sambil mendapatkan energi ya, sambil mendapatkan energi. Dan energi yang berinteraksi, energi radiasi yang berinteraksi dengan air, energinya juga tinggi ya. Sehingga airnya tuh ada bentuk dot ini. Ini menunjukkan bahwa airnya terionisasi, tapi juga ada radikal bebasnya ya. Jadi ada elektron bebasnya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini biasanya reaksi untuk menghasilkan spesi awal. Jadi ini disebutnya dengan spesi awal ya. Spesi awalnya kita lihat ada elektron ya. Elektron minus. Nah, ini elektronnya tuh energinya tinggi nih ya. Jadi elektron yang ini hasil interaksi dengan radiasi itu adalah elektron energi tinggi ya. Jadi bukan elektron yang diam. Kemudian ini ada ion H2O yang ada radikal bebasnya. Dan kemudian di sini ada H2O yang ada bintangnya. Nah ini ya, nanti ini dalam waktu nggak terlalu lama ya, kira-kira nih setelah 10 pangkat minus 16 detik, ini dua-duanya langsung ada. Jadi walaupun awalnya itu adalah tidak langsung, tapi nanti setelahnya langsung ada ionisasi. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelaskah? Bu, bisa jelasin ulang yang ada titiknya tadi nggak, Bu? Ya, yang ada titiknya. Jadi ketika air ya, nih air, ya, air kena radiasi nih, ya, air berinteraksi dengan radiasi. Jadi airnya dimasukkan misalnya ke wadah sampel, kemudian airnya diradiasi di tempat Pak Gili, di tempat iradiator. Nah, dalam waktu sekian nih ya, jadi waktunya sebentar nih. Jadi kalau kalian nunggu sejam itu udah nggak kelihatan sebenarnya, udah berubah lagi dengan jadi yang lain.
Jadi dalam waktu 10 pangkat minus 16 detik, keluarnya adalah H2O. Jadi sebenarnya seperti bisa ditulis H plus gitu ya. Tapi sebenarnya H plus itu tidak bisa berdiri sendiri ya, karena ada apa? Tetap ada ion hidroksil atau H2O yang lain. Jadi di sini ada H2O ya. H2O yang ada plusnya tapi ada dotnya ya. Karena apa? Karena ini ada jadi transfer energi dari radiasi foton yang menginteraksi si air. Gitu ya. Cukup jelaskah, Jelas, Bu. Fani? Ya, Ya, Bu. jadi H2O-nya bukan H2O plus saja. Tapi kalau H2O terionisasi karena reaksi kimia, ini nggak ada dotnya nih, hanya H2O plus dengan elektron minus. Dan elektronnya energinya tidak tinggi, ya. Gitu ya. Elektron yang minusnya itu biasanya kalau di reaksi kimia dimasukkan di OH ya. OH minus dilambangkannya. Gitu ya kalau reaksi kimia ya. Yang ininya di H plus gitu ya. Tapi kalau untuk reaksi kimia radiasi ya H2O plusnya itu jadi ion atau spesi plusnya itu dalam bentuk ini. Spesi negatifnya ini. Cukup jelas? Cukup jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Jadi hal ini ionisasi ini diawali dengan ini tadinya ya, tadinya ini. Jadi H2O kemudian H2O yang ada bintangnya, ada radiasinya ya. Karena ada radiasinya dia ingin stabil. Nah, ingin stabil terionisasi ya, terionisasi seperti ini tapi radiasi energinya masih ada. Nah, energinya ini bentuknya menjadi dot ya. Dot itu sih sebetulnya adalah elektron bebas atau tanda-tanda spesi yang mengandung radikal bebas. Ya, kalau ada elektron bebas berarti ada radikal bebas. Kira-kira gitu? Sampai sini cukup jelas kah? Sampai sini cukup jelas kah? Cukup, Bu. Ya, Cukup, Bu. kita lanjut ya. Nah, jadi biasanya tadi ada tiga spesi tadi ya. 3 spesi itu apa saja tadi? Di sini nih. Pre-chemical reaction ada 3 inisial spesies yang nanti mendifusi ke air ke medium air yang lainnya. Apa saja tadi udah saya lewatkan? Ada elektron apa? Elektron energi tinggi, ya enggak? Energi tinggi. Iya. Ya. Terus ada air, molekul air yang mengandung star ya, bintang ya. Kemudian ada ion positif air yang ada radikalnya. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Ya, nah itu diingat-ingat dulu nanti poin yang itu ya. Kita lanjut. Nah, nanti perhatiannya yang utama itu adalah ya, yang pertama itu adalah ke elektron yang energinya tinggi ya. Elektron yang energinya tinggi kita tulis lagi di sini ya. Elektron yang energinya tinggi itu kan elektronnya tuh lari-lari. Terus berinteraksi dengan medium air yang lain ya, medium air yang lain. Nah, interaksi elektron energi tinggi dengan molekul air yang lain sering disebut dengan ya elektron ini aqueous ya, aqua elektron ya, atau elektron tersolvasi. Ya, gitu ya. Cukup jelas? Cukup, Bu. Ya, jadi elektron yang berinteraksi dengan H2O yang lain, molekul H2O lain yang ada di medium itu disebutnya elektron tersolvasi gitu aja lah ya, biar Anda nggak bingung ya. Jadi kita sepakat menamakannya elektron tersolvasi gitu ya. Ya, oke. Lalu elektron tersolvasi itu ada lambangnya. Lambangnya gimana? Coba Anda lihat. Ada AK-nya. Ada A sama Q. Ya, jadi ada subskrip ya.
ada subskrip aquanya ini ya. Itu ya. Nah, itu sih biasanya ya elektronnya ini ya. Elektronnya tuh berbentuk seperti apa? Seperti sangkar dengan apa? Dengan molekul air ya. Jadi elektronnya itu ditutupi ya, ditutupi oleh molekul-molekul air. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Nah, kalau tadi ada spesi prakemikal. Nah, yang ini udah sebutnya spesi yang rada kimia ya. Nah, ini spesinya aktif juga nih ya, masih spesi yang sangat aktifnya bukan maksudnya bukan radioaktif tapi aktif ya. Jadi aktif itu apa? Gerakannya tinggi, energi kinetiknya tinggi ya. Jadi yang di poin di sini yang pertama adalah tadi apa? Elektron tersolvasi ya. Ya, Bu. Yang pertama gini ya. Anda ingat-ingat ya. Elektron tersolvasi. Nah, berikutnya elektron yang energinya tinggi tadi berinteraksi dengan H+. H+-nya dapatnya dari mana? Tadi yang H2O ini ya. H2 ini tuh kita ambillah H+ ya. Nah, ini minus dan apa? Dan plus kan jadi netral ya. Jadi netral. Tapi energinya tuh energi elektronnya tetap tinggi. Maka dihasilkanlah radikal yang energinya tinggi. Nah, ini radikalnya disebut dengan radikal hidrogen atau hydronium ya. Hydronium kadang-kadang ditulisnya ya. Hidro ya, gitu ya. Hidronium gitu ya. Jadi dari istilah hidrogen terus nium. Gitu ya. Ini bedanya dengan H+ ini ada radikal bebasnya. Gitu ya. Cukup jelas kah? Yang hidrogen tadi gimana, Bu? Ini loh, ini kan ada hidrogen nih. Ini H2 itu sebenarnya lambang dari ini sih, ya, lambang dari ini nih. Air. Jadi cuma diambil H-nya saja, ya, H-nya saja. Nah, ketika berinteraksi dengan elektron yang energi tinggi, bukan elektron tersolvasi loh ya, elektron energi tinggi yang spesi awal itu yang prakemikal tadi, maka jadilah radikal hidrogen atau hidronium, gitu ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, ini spesi yang reaktif. Sebetulnya ada 3 ya. Ini baru saya sebutkan 2 ya. Satu lagi yang ini. Ya. Jadi kalau ada H2O ya, yang ada dotnya, ada plusnya ya. H2O yang ada plusnya, ada dotnya. Nah, ini tuh nanti bisa terdisosiasi atau mengurai ya, mengurai menjadi H+ ya. H+nya kemana nanti? H+nya ke sini nih, bisa berinteraksi dengan ini. Ya. Nah, dengan ini radikal OH. Nah, radikal yang ini adalah spesi yang ketiganya ya. Jadi ini sering disebut dengan gugus ya. Saya ini aja ya, pakai teks aja deh ya. Yang ini tuh disebut dengan gugus hidroksil. Ya. Ini bersifat radikal bebas juga ya, radikal hidroksil. Cukup jelaskah? Bersifat radikal bebas. Oke. Yang H-nya tadi berinteraksi dengan yang H+-nya ini kan kita nggak lihat dulu, tapi ketika ada H+ ini berinteraksi dengan elektron yang energi tinggi akan menghasilkan hidrogen radikal. Gitu ya. Oke, Bu. Yang lainnya cukup jelas kah? Oke, sambil saya evaluasi, saya tanya-tanya nih ya. Coba Erika, ada Erika? Erika ada? Erika?
Ya udah, nilai keaktifannya kosong untuk hari ini. Alifa? Ada Alifa? Hadir, Bu. Ya, Alifa. Coba saya tanya, bagaimana sih bisa terjadinya radikal hidroksil atau gugus hidroksil? Diulang lagi coba. Mohon maaf, Bu. Masih belum paham, Bu. Makanya saya tanya tadi, udah paham nggak jawab kalian? Ketika saya tanya, nggak paham. Tadi kan saya udah menanyakan, cukup jelaskah gitu kan ya? Benar nggak Nanda? Iya, Bu. Nah, terus kalian kan nggak ada yang respon kan? Artinya cukup jelas kan? Terus saya tanya, nggak ngerti. Coba Nanda jelaskan siapa? Jelaskan ke Atika. Bagaimana terjadinya gugus hidroksil atau radikal hidroksil ketika air kena radiasi foton. Ketika air berinteraksi dengan radiasi foton, maka akan terdisosiasi menjadi H+ dan gugus hidroksil OH radikal. Nah, OH yang dot ini itu artinya gugus hidroksil radikal. Sementara H+-nya tadi itu bisa berinteraksi kembali dengan elektron atau foton dengan energi tinggi dan menjadi hidrogen radikal atau hidronium. Gimana Atika, udah jelas belum? Ini masih kurang tepat. Coba ada Hasim bisa menjelaskan, Hasim? Ada Hasim? Saya nangkapnya sama kayak Nanda, Bu. Hmm? Nangkapnya sama kayak Nanda. Coba diulang lagi. Coba Jadi diulang lagi. Bagaimana terjadinya gugus hidroksil di medium air yang kena radiasi? Jadi ketika ada air dikenai dengan foton, itu dia akan menghasilkan H+ dan OH dot atau OH dot ini yang radikalnya, gugus hidroksil radikal. Ini masih ini ya. Kita lihat lagi ya, saya ini tolong perhatikan lagi ya. Nanti kalau belum ngerti Anda bilang juga ya, Atika ya. Atika, Erika, nih saya perhatiin nih, Atika dan Erika nih. Ini air ya, lihat ya. Air dulu, air kena radiasi jadi apa nih? Jadi spesi lah ya, bukan yang ini tuh bukan gugus ya, tapi spesi dulu ya. Spesinya Anda sebutkan H2O dot plus gitu aja. Kan ada dotnya kan ya? Ya, Bu. Ya, jadi H2O kalau terionisasi maka akan menjadi H2O dot plus dan elektron berenergi tinggi. Gitu menyebutkannya. H2O kena radiasi kalau tereksitasi menjadi H2O star gitu. Ini kan bintang kan ya? Ya, Bu. Ya. Bintang dengan radikal bebas bedanya apa? Ayo, bintang dengan radikal bebas bedanya apa? Orang nuklir nih. Tak gangguin nanti kalian orang nuklir tidak tahu bedanya H2O bintang. Bu, Gimana? kalau nggak salah, kalau yang dot itu tadi yang transfer energi foton ke airnya itu ya Bu ya, yang ada dotnya yang radikal bebas itu, yang ionisasi. Tapi kalau yang H2O star itu kalau nggak salah itu dia itu memegang energi juga. Ya, jadi yang ini H2O-nya tuh memegang energi. Energinya apa? Dari transferan dari radiasi tadi. Nah, sementara yang dot ini adalah sudah ada, jadi sudah berubah ya, sudah jadi yang tadi star ini bisa jadi terionisasi sehingga kalau dot tuh kira-kira di sini sebenarnya saya tampilkan sih ya. Saya ada gambar kalau Anda ingat radikal bebas di SMA gitu ya. Nih kelihatan ya enggak? Nih. Bedanya kelihatan enggak? Kira-kira nih, ini yang bentuknya
Jadi kalau ada radikal bebas, contohnya hidroksil ya, gugus hidroksil, ini elektronnya tuh ada elektron bebasnya. Jadi harusnya ada pasangan gini kan ya. Ini kan ada, ini pasangan elektron kan ya. Kalau OH minus itu kan pasangan elektronnya lengkap gitu kan ya. Ya enggak? Iya, Ya, Bu. Bu. Ya. Jadi kalau ada hibridi apa sih konfigurasi elektron gitu kan ya, Anda ingat nggak konfigurasi elektron yang ada apa kotak-kotak gitu? Ya nggak? Di SMA ingat nggak pelajaran Iya. gitu-gitu kan? Ininya kan ada gini-gini gitu ya nggak? Misalnya gitu ya, ingat kan? Nah ada satu Iya, Bu. yang kurang ininya, kurang elektronnya, pasangan Bu. elektronnya. Nah, yang kurang pasangan elektronnya itu disebut biasanya ditampilkan dengan misalnya X ya, dot gitu kan ya, tergantung radikalnya. Kalau radikalnya itu adalah OH ya, X-nya itu diganti menjadi OH, ada dotnya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau H2O ini kan OH. Nah, jadi PR buat kalian nih, biar kalian ini PR-nya ya. PR-nya nanti dianterin dikirim ke email saya. H2O ya. H2O yang ada dotnya ya, ada plusnya. Kira-kira konfigurasi elektronnya ya, bayangan seperti ininya gimana? Cari ya. Cari ya, halo? Ya, Bu. Ya, Baik, cari Bu. jadi PR ya, biar kalian cukup ngerti. Karena apa? Satu, kalian orang kimia. Kedua, orang nuklir gitu ya. Oke. Ini saya lanjut ke sebelumnya ya. Jadi itu bedanya antara radikal bebas yang dot dengan dengan bintang. Kalau bintang tuh ya udah airnya tuh hanya punya energi gitu loh. Jadi dia gerak, kalau ada energi itu gimana ya, kalau misalnya seseorang, kalau ada istilahnya, kalian pernah dengar kesurupan gitu ya, orang kesurupan ya enggak? Halo, pernah dengar kan? Oh ini kemasukan ini nih. Terus Pernah lihat, Bu. nah itu kan gerak-gerak, nah itu kan kayaknya tuh dia sebenarnya tuh logikanya tuh kayaknya kemasukan energi tuh ya, jadi sehingga dia nggak stabil si orang tuh ya. Jadi sebenarnya beratnya masih tetap, tapi ada energi yang masuk ke dalam orang itu. Nah kira-kira H2O tuh seperti ini ya. H2O kalau dapat transferan energi dari radiasi, jadi H2O-nya itu ada bintangnya ya, ada starnya gitu ya. Sementara yang dot itu elektronnya, pasangan elektronnya ada yang berubah ya, ada yang tidak lengkap. Kira-kira gitu? Cukup jelas kah? Cukup jelas ya? Belum jelas orang saya buat ini kok, saya minta Anda jadi PR kok yang bagian sininya, bagaimana nanti struktur elektron yang ini ya. Dicari ya struktur elektronnya ya. Struktur konfigurasi elektronnya ya, yang ada dotnya gitu ya. Oke. Bu, mau nanya Bu, boleh nggak Bu? Ya. H2O yang bintang sama H2O dot plus itu energinya sama aja tuh gimana Bu? Energinya sebenarnya bisa sama saja, tapi cenderung energinya, kalau energinya tuh ini dulu lah, ini yang awal dulu. Jadi gini, energinya tuh bisa sama, tapi ini yang lahir duluan. Ya. Jadi misalnya dalam fase kinetika reaksinya tuh dari ketika H2O kena radiasi biasanya ini duluan, baru ini terionisasi, gitu ya. Energinya bisa sama-sama, tapi jadi berubah aja bentuknya, gitu ya. Oke. Iya Bu. Atau kalaupun agak berbeda, bedanya sedikit sekali, tapi hanya bentuknya saja berbeda, ya, karena ini sudah terionisasi, gitu ya. Oke Bu. Oke. Jadi tadi saya ceritakan H2O kena radiasi, yang pertama adalah H2O star, kemudian ada H2O dot plus ditambah elektron energi tinggi. Kita sebutnya ini ya, ini disebutnya elektron energi tinggi ya. Iya Bu. Elektron energi tinggi, karena apa? Karena baru keluar dari setelah interaksi dengan radiasi.
Lalu apa yang terjadi? Kan saya pertanyaannya tadi, bagaimana terjadinya apa? Gugus hidroksil kan ya? Iya, Bu. Ya, jadi gimana gugus hidroksil tuh yang mana duluan? Kalau gugus hidroksil. Berarti Yang ini kan ya? Nih, iya, Bu. ini kan? Ini berubah jadi apa? H plus sama Nah, OH dot. Sama H gugus plus hidroksil. dengan OH dot. ini H HO dot. plus ditambah gitu, OH apa? OH dot. Ya, OH dot. Udah. Jadi kalau ditanya, ya bagaimana sih terjadinya gugus hidroksil ketika radiasi ketika radiasi mengenai air? Ya pertama-tama adalah air menjadi apa? H2O star. Kemudian ada air yang berubah menjadi H2O plus dot ya atau H2O dot plus. Nah, H2O dot plus itu akan mengurai atau berdisosiasi menjadi H plus ditambah OH radikal atau radikal hidroksil. Yang ini disebutnya, ingat ya, OH radikal atau hidroksil radikal. Ya, radikal hidroksil. Gitu ya. Oke, cukup jelas kan? Ya, Bu. Oke, saya nanya lagi nih, karena ini tuh dasar-dasar kimia radiasinya dasar banget. Jadi Anda harus benar-benar apa? Benar-benar tahu. Coba ada Fani. Ya, Bu. Ya, Fani, coba jelaskan bagaimana terjadinya radikal OH atau hidroksil, radikal hidroksil. Jadi awalnya tuh radiasi air terkena radiasi, kemudian menghasilkan H2 dot plus sama elektron energi tinggi. Sebenarnya yang dihasilkan pertama itu yang H2O star. Dan yang keduanya itu yang H2 dot plus dan elektron energi tinggi. Kemudian yang H2 dot plusnya terdisosiasi menjadi H plus dan gugus hidroksil atau Ya, oke, udah betul. Bagus untuk Fani ya. Sekarang bagaimana terjadinya gugus atau radikal hidronium atau radikal hidrogen? Coba ada Alif Kembara. Ada, Bu. Ya, silakan Alif. Bagaimana terjadinya radikal hidrogen? Kita mulai dari apa ya, Bu? Kan awalnya Dari kan air air ya? Mm-mm. air dikenakan radiasi. Kalau misalnya energinya itu terserap, nanti yang akan terbentuk tuh H2O star. Namun jika terjadi eksitasi, nanti yang akan terbentuk tuh H2O dot plus sama elektron energi tinggi. Ini kan karena H2O dot plus ini tidak stabil, maka dia akan cenderung terpecah. Nanti yang terbentuk itu adalah H plus atau yang hidronium tadi sama gugus hidroksil OH dot yang radikal. Nah, kalau H radikalnya dihasilkannya gimana? Penguraian dari pecah apa yang itu gugusnya pecah nggak, Bu? Yang H2O dot plus, Bu? Nih, kita lihat ya. Ini ada di halaman sebelahnya nih, ya. Nih, coba lihat. Bagaimana terjadinya radikal hidrogen atau hidronium? Elektron energi tinggi Elektron energi tinggi berinteraksi dengan H plus, Bu. ya, berinteraksi dengan H plus ya, gitu ya. H plusnya dapatnya dari mana? Dari yang disosiasi H2O dot plus. H2O dot plus itu jadi H plus ya, gitu ya. Oke ya. Bu. Nah, ini saya saya sampaikan elektron tersolvasi ini. Oh, saya nanya elektron tersolvasi hasil interaksinya bagaimana ya? Dihasilkannya bagaimana ya elektron tersolvasi ini? Elektron berenergi tinggi berinteraksi dengan air. Ya, dengan molekul air lain gitu ya. Molekul air yang lain. Elektron aqueous. Nah, elektron tersolvasi ini ya sifatnya ya saya ini kan yang ini sifat elektron tersolvasi ya, elektron ini aja ya saya tulis aqua gitu ya, aqua ini sifatnya adalah ya
reduktor kuat. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian yang hidrogen radikal, ya, H dot gitu ya. H dot ini juga reduktor kuat. Ya. Yang oksidator kuat hanya ini, ya. OH dot ini ya. OH dot ini adalah oksidator kuat, ya. Jadi Anda tahu bedanya dengan halaman yang sebelumnya. Halaman sebelumnya tuh pra-chemical spesi, tapi yang di sini adalah spesi sudah berbentuk spesi kimia. Karena apa? Sudah bersifat reduktor, ya, sudah bersifat oksidator. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Ini reduktor kuat. Mana yang reduktor kuat apa saja? Yang reduktor kuat itu? Di ini elektron aqueous sama aqueous, Ya, elektron tersolvasi dengan H dot. Ya, H dot itu reduktor kuat. Kalau OH apa? Gugus hidroksil atau radikal hidroksil bersifat oksidator kuat. Gitu ya. Cukup jelas? Gimana? Ada yang mau nanya? Cukup jelas kah? Cukup, Bu. Nah, oke. Jadi tadi ini gambaran kalau H2O bisa apa? H2O terdisosiasi menjadi gugus apa hidronium dengan OH ya. Tapi ini jangan plus-plus gini, tapi apa bentuknya ada radikal-radikalnya ya. Jadi ini H2O yang dot ya, plus, tapi yang ini elektron gitu ya. Tapi ini kalau ini kimia itu seperti ini. Tapi kalau yang reaksi kimia radiasi, OH-nya ini diganti menjadi elektron. Yang bagian di sini menjadi H2O dot plus, gitu ya. Oke, cukup jelas kah? Jadi disimpulkan di sini ya, ada spesi inisial yang reaktif, yaitu jadi yang tadi yang spesi inisial yang reaktif tuh H2O dot H2O star, H2O dot plus, dan elektron berenergi tinggi. Kemudian spesi reaktif ya atau spesi kimia reaktif adalah gugus hidroksil, gugus hidronium atau dan elektron tersolvasi. Gitu, cukup jelas kah? Cukup jelas kan? Jadi nanti kalau Anda membedakan yang ini itu adalah spesi inisial, ya, spesi awal. Kalau yang ini spesi kimia yang reaktif, gitu ya. Tapi awal nih spesi kimia yang ini masih disebutnya belum kimia, gitu ya. Cukup jelas kah? Jelas, Bu. Oke, jadi biasanya ya kalau ada air kena foton yang tidak langsung, berarti biasanya menghasilkan ini ya. Nah, ini tuh hasil spesi-spesi yang reaktif karena interaksi yang tidak langsung ya. Ditambah ada elektron tersolvasinya, kira-kira itu. Ini kita lanjut ke berikutnya, kira-kira ya tadi saya menyebutkan ini ya, kira-kira seperti ini ya. Ini saya cari-carikan gambarnya, kemudian saya insert gambarnya di ini. Karena gambarnya dihilangkan kalau orang MIT itu ya. Nah, untuk menjadi spesi kimia ini ya, kalau tadi spesi inisial itu kira-kira 10 pangkat minus 16 detik. Nah, kalau untuk menjadi spesi kimia yang reaktif, waktunya adalah kira-kira 10 pangkat minus 12 detik ya, kira-kira itu bedanya. Jadi hanya waktunya saja yang berbeda ya. Kemudian selanjutnya nanti ada reaksi-reaksi yang seperti reaksinya tuh berantai gitu ya, atau bukan berantai ya, tapi reaksinya tuh jadi ada reaksi-reaksi yang mengikuti ya. Misalnya kalau ada gugus hidroksil ketemu dengan gugus hidroksil ya. Jadi gugus hidroksil ketemu dengan gugus hidroksil maka menjadi H2O2.
Jadi Anda ingat kalau dalam efek radiasi di dalam tubuh, sistem tubuh, ingat nggak ya Mas Joko, efek radiasi dalam tubuh ada spesies kimia yang akhir adalah H2O2. Ingat nggak Mas Joko ya? Mas Iya, Joko Bu. ada? Ya? Iya, iya. Nah, ini adalah hasil dari ya yang spesies H2O2 di dalam tubuh. Kalau sampai ada radiasi masuk dalam tubuh, boleh misalnya apa sih radiasi pemancar foton. Nah, itu biasanya ada H2O2 ya. H2O2-nya itu adalah hasil dari kalau ada gugus hidroksil 2 ketemuan ya, ketemuan. Kemudian kalau gugus hidroksil ketemu dengan elektron tersolvasi menjadi OH-. Kemudian kalau hidroksil ya, gugus hidroksil dengan hidronium menjadi H2O. Terus kalau H+ dengan elektron tersolvasi juga jadi H dot ya, atau gugus hidronium. Elektron tersolvasi 2 ditambah H2O menjadi ini. Ada hidrogen ya. Ada hidrogen, gas hidrogen nih ya. Jadi kalau ada elektron tersolvasi 2 molekul atau 2 spesies bertemu dengan 2 molekul air akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi di dalam tubuh bayangkan ada gas hidrogen kalau ada radiasi sampai masuk ke dalam tubuh. Nah, ditambah 2 OH-. Kalau elektron tersolvasi ditambah radikal hidrogen, ditambah air, masih juga menghasilkan H2. Terus kalau gugus hidrogen yang dot-dot itu juga bisa menjadi H2. Ya, kira-kira itu adalah efek kimia ya di dalam sistem yang mediumnya air. Sampai sini cukup jelas kan? Bu, yang HO dot ketemu H dot itu kan jadinya H2O, berarti itu nggak masalah ya artinya, karena cuma jadi air gitu ya. Ya, tapi kan tetap berarti ini tuh jadi nggak masalah. Jadi kayak apa sih? Ini rekombinasi gitu ya. Jadi ini rekombinasi. Gitu ya. Jadi ini semua reaksi ini tuh bisa bersamaan ya, bisa secara simultan terjadi di dalam sistem biologis kalau ada radiasi masuk atau radiasi secara internal masuk ke dalam sistem tubuh ya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Cukup jelaskah? Iya, Bu. Ya. Selanjutnya, nah kira-kira ini. Jadi yang poin ini tuh, ini ada di buku saya juga sih ya. Sebentar, saya ini. Jadi ini bisa diperbesar ya. Ini terkait dengan waktunya. Waktunya mulai dari 0 sampai 10 pangkat minus 10 atau ini 16 nih. 10 pangkat minus 16. Mula-mula hasilnya adalah apa? Spesies inisial ya, atau spesies awal ya. Ini H2O bintang, H2O plus yang ada dotnya, dan elektron energi tinggi. Nah, nanti kira-kira bisa menghasilkan ini sampai yang terakhir itu ya. Yang terakhir itu adalah ini ya. Yang tadi saya sebutkan apa? Dari apa misalnya ada H2O, ada H2O2, ada gas hidrogen dan seterusnya. Ini spesies kimia yang terakhir. Ya, kira-kira gitu ya. Cukup jelaskah? Kalau misal dalam proses exposure-nya itu waktunya itu cuma sebentar sekali gitu Bu, nanti berarti tahapan-tahapan yang selanjutnya itu bisa terhenti. Artinya misalnya kena radiasi hanya dalam waktu sepersekian detik, berarti dia tidak lanjut ke tahapan yang di bawah itu. Ya bisa sih saja, bisa hanya apa. Tapi ingat kalau ada H2O bintang saja bisa jadi ini ya nanti ya. Jadi eksitasi bisa lanjut lah ya. Jadi kena radiasi itu hanya 1 detik saja. Ini kan lihat nih. Jadi seperberapa tuh bisa nggak sih kalau kita kena radiasi hanya 10 pangkat minus 20 detik. Susah kan ya? Ya enggak logikanya Mas Joko? Iya, kalau kayak di X-ray itu kan tetap 0, sekian detik, tapi tetap hitungannya lama ya. Iya, karena ini kan ordernya nih lihat 10 berapa? 10 paling lamanya tuh ya di sini tuh 10 pangkat, di sini 10 pangkat minus 12. Di sini 10 pangkat berapa ya? Gitu ya.
Jadi kena radiasi sebentar saja, 1 detik saja. Ini karena ini 10 pangkat minus 10 itu seper berapa detik ya, gitu ya. Dan ini ingat bukan di luar ya. Jadi radiasinya tuh bukan eksternal ya. Oke. Mas Joko atau teman-teman yang lain ya. Ya Bu. Ya, karena masalahnya tuh radiasinya itu tidak eksternal gitu ya. Jadi bisa berinteraksi secara bisa berinteraksi secara langsung. Kemudian yang ini saya lewatkan saja, kalau ini mah ilmunya agak ini nanti aja setelah ada pelajaran dosimetri ya. Nah, ini kemarin saya di praktikum kimia radiasi kan terkait dengan track ya. Jadi terkait dengan track. Nah, track itu adalah hasil ya tadi. Hasil yang tadinya ada H2O2 gitu ya. H2O2 ada apa. Nah, itu kan sebetulnya adalah berkas-berkas terionisasi. Nah, berkas-berkas ionisasi itu seperti ini nih ya. Atau tracknya tuh jadi kira-kira seperti ini. Ya. Ini adalah track dari alpha partikel. Jadi pendek tapi gendut dense, padat. Yang ini elektron energi tinggi ya. Yang ini elektron energi tinggi, ini juga X-ray atau gamma ray energi tinggi ya. Kira-kira ini saya harus clear sih kalau mau apa. Nah, kita lihat ya, elektron yang energi tinggi itu bisa jadi Bremsstrahlung tadi kan ya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat ya, ini gambaran track yang LET-nya tinggi, ini yang LET-nya rendah. LET itu tadi apa ya? LET medium yang menyerap Bu. Ya, jadi linear energy transfer, tapi yang jadi fokus diamatinya tuh adalah mediumnya ya. Energi Samuel, nggak jelas suaramu. Ini kalau pakai autoradiografi nih, ya pakai autoradiografi. Yang ini kalau dari radiasi atau partikel yang energinya yang LET-nya tinggi, ya. Jadi tingkatan ionisasi berkas terionisasinya atau track terionisasinya seperti ini, tebal-tebal gini, ya, tebal-tebal kelihatan. Yang ini LET-nya kalau rendah gini hanya titik-titik tapi random, ya. Yang ini energinya lebih rendah kalau untuk untuk low LET-nya lebih tinggi tapi energinya lebih rendah. Ini masih ada bentuk garis-garis lurus. Sampai sini cukup jelas? Jadi ini untuk LET yang straight, jadi yang lurus-lurus ya, yang lurus-lurus seperti ini. Nah, ini juga kalau misalnya Anda bisa kemarin kan di kimia radiasi juga di praktikum yang saya ada cloud chamber ya. Jadi kalau ada sumber radiasi alfa berinteraksi dengan gas ya, di dalam gas. Nah, ini kelihatan tracknya tuh lurus-lurus gini. Kalau beta agak agak lekuk-lekuk gitu ya. Kalau gamma ray gini ya. Jadi gamma ray itu sebetulnya nggak menghasilkan track, tapi karena gamma ray itu nanti ujungnya menghasilkan elektron sekunder, nah elektron sekundernya ini yang menghasilkan track. Kira-kira gitu? Cukup jelas? Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Nah, saya nanya, kalau ada gamma ray berinteraksi dengan medium, kenapa ada elektron sekunder? Elektron sekunder itu yang mana ya? Elektron sekundernya itu yang mana ya? Jadi istilahnya kalau radiasi gamma gitu ya, berinteraksi dengan materi, nanti menghasilkan elektron sekunder. Yang mana yang disebut dengan elektron sekunder itu? Izin menjawab boleh, Bu? Ya, silahkan. Kalau menurut saya kan, Bu, di dalam gasnya itu kan ada apa, Bu? Ada elektron, Bu. Jadi kan kalau saat ditembak dengan gamma ray, elektronnya tuh ada yang tereksitasi dan bisa mungkin sampai lepas dari kulitnya, Bu. Ya. Makanya bisa. Ya. Gitu. Ya bisa seperti itu, tapi kalau di dalam yang ini contohnya ya, ini itu analog dengan kalau di dalam air nih ya. Di dalam air tadi kan kalau air terkena radiasi itu ada H2O gitu dot dengan apa?
Dotnya mana ya? Ini tuh titik gitu ya, titiknya saya ini di atas ya, dengan plus gitu ya, ditambah apa? Tambah elektron bebas, elektron apa? Elektron energi tinggi kan? Ya, kalau di air ya. Nah, ini sama di udara itu juga ada elektron yang energi tinggi, ya, gitu ya. Jadi hasil ionisasi apapun ya, kan ini biasanya bentuknya gas. Nah, hasil ionisasi apapun kan ada ion. Ion tuh berarti ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan negatifnya itu disebut dengan elektron. Nah, elektronnya apa nih? Elektron sekunder sering disebutnya. Gitu ya. Cukup jelas? Cukup jelas kah? Cukup, Bu. Berarti tadi kalau yang dari udara tuh ya apa, ada elektron sekunder interaksinya dengan udara itu ya, Bu? Elektron yang ada udara itu ya, Bu? Ya, jadi udara kan kadang ada airnya juga, boleh. Atau kalau gas ya, kalau gasnya misalnya nggak ada udaranya, ada nitrogen, hanya ada nitrogen gitu kan ya. Misalnya jangan nitrogen deh ya. Yang ada di misalnya apa ya? Ya bolehlah nitrogen ya. Nitrogen ini kalau jadi terionisasi gitu ya. Terionisasi kan nanti jadi N yang ada plusnya gitu kan ya. N plus gitu kan ya. Ditambah dengan ya tentu saja elektron gini kan. Ya enggak? Ini minus-minusnya di superscript ya. Gitu kan? Ya enggak? Kan kalau temennya ionisasi, ketika terionisasi pasti yang muatannya negatif itu adalah elektronnya kan. Kenapa disebut elektron sekunder? Karena ada kemungkinan ya foton ini dihasilkan dari energi, dari elektron yang energinya tinggi. Jadi elektron yang berinteraksi dengan si gas ini. Gitu ya? Cukup jelas kah? Halo? Diulang, Bu. Ya, silahkan, Alif. Bisa diulang nggak, Bu? Diulang. Jadi ini misalnya gas ya, gasnya satu, gasnya bisa nitrogen, bisa juga kalau cloud chamber itu alkohol kan ya. Kalau cloud chamber itu kan Anda sudah ada yang mulai cari-cari nggak? Yang diteteskannya itu adalah etanol. Etanol itu rumusnya gimana ya? Etanol itu rumusnya gimana? CH3OH. CH3, CH2 gitu kan? Nah, Terus apa? OH. Ya, ya, gini ya. Nanti itu kalau ini terionisasi jadi apa nih? Ya, nanti kita tulisnya etanol gitu ya. Etanol plus gitu kan ya. Ditambah apa? Ditambah elektron gitu kan? Ditambah elektron minus gitu aja kan? Ya enggak? Halo. Wah, puasa soalnya ya. Gitu ya. Jadi jadi karena ada plusnya ya temennya itu temen plusnya itu yang membuat apa? Menetralkan nanti yang plusnya itu adalah elektron yang minus. Gitu ya. Jadi gamma itu ketika berinteraksi dengan radiasi itu bukan gammanya yang bikin jadi track ini. Jadi gamma kemudian menghasilkan karena awalnya tereksitasi kemudian nanti menghasilkan elektron bebas. Ya, nah elektron yang berenergi tinggi. Nah, elektron yang berenergi tinggi itu yang memberikan berkas-berkas menjadi track. Kira-kira gitu ya? Ya, Bu. Ya, gitu. Nah, kira-kira hari ini gitu dulu deh ya. Kita lanjut besok ya. Boleh, Bu. Soalnya kan kalau kuliah pas bulan puasa dikurangi ya waktunya ya, jadi 45 menit ya sebenarnya ya. Nggak tahu, Bu. Nggak ada keputusannya, Bu. Oh, ya udah. Nanti ini saya kirim di Nanda ya. Saya kirim ke Nanda materi yang saya tampilkan tadi ya. Oke, Bu. Kalau bukunya sepertinya saya udah, tapi nanti saya carikan kalau Anda masih bingung ya, gitu ya. Itu saja dulu mungkin. Saya harus ke PTRR dulu nih. Gitu ya. Terima kasih ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke.